Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya, pokok NW, pokoknya, pokok NW, pokoknya, pokok NW. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfal wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfal wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfal wa ayyid nahdatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang mulia Mudir Madrasah As-Salatiyah Syekh Majid Said Mas'ud Salim Rahmatullah beserta rombongan, yang mulia Mudir Madrasah As-Sofa Negeri 9 Malaysia Datuk Syekh Al-Musnid Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin beserta rombongan, Al-Mukarram para masyaihul mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majdiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon, dan bapak-bapak tuan guru yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dr. Berliana Karta Kusuma, yang terhormat Bapak Ketua PKB Provinsi, yang terhormat Ketua DPW PAN NTB, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kurtubi, anggota DPR RI unsur pimpinan Partai Nasdem, Putra NTB yang merupakan pakar energi Indonesia. Oke? Nah, jadi ketua Nasdem itu. Yang terhormat Bapak dari Kemenak Republik Indonesia, yang terhormat Bapak dari Kemendikbud Republik Indonesia, yang terhormat Bapak-bapak pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB dan Kabupaten se-NTB yang sempat hadir, yang terhormat Bapak Komandan Korem 162 Wirabakti, yang terhormat Bapak Kapolda NTB atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak-bapak Bupati Wali Kota, yang terhormat Bapak-bapak Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota, yang terhormat Bapak-bapak pimpinan Ormas, Orsospol dan pondok-pondok pesantren yang sempat hadir, yang terhormat ibu-ibu pimpinan organisasi wanita yang sempat hadir, yang terhormat Dewan Mustasar Rais Am Dewan Mustasar PBNB beserta sebuah pengurusnya, dari yang terhormat Bapak-bapak pengurus organisasi dari tingkat Dewan Mustasar sampai dengan tingkat ranting dan anggota, yang terhormat saudara-saudara pimpinan Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Wathon, tamu undangan, hadirin hadirat, kaum muslimin, keluarga besar Nahdlatul Wathon yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ridhonya, sehingga pada hari ini kita berkesempatan menyelenggarakan dan menghadiri acara puncak Hultah Akbar NWDI ke-80 yang dirangkaikan dengan haul ke-18 wafatnya Ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid
di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta semoga doa ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang mendoakan kita pada setiap awal pengajian beliau agar masuk surga bijahi hisab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumiddin. Atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan keluarga besar Nahdlatul Wathon yang berdatangan dari berbagai daerah di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur. Di tempat ini yang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathon sebagai pusat pendidikan dan kegiatan Nahdlatul Wathon, khususnya kepada Mudir Madrasah Sholatiyah Al-Mukarramah Syekh Majid Said Mas'ud Salim rahmatullah beserta keluarga dan para masyayikh dari Madrasah Sholatiyah Makkah Al-Mukarramah, juga yang mulia Mudir Madrasah As-Sofa Negeri 9 Malaysia Datuk Syekh Al-Musnid Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin beserta keluarga dan rombongannya. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu telah menambah semaraknya kegiatan hutah NWDI ke-80 dan haul ke-18 Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri NWDI dan NW. Semoga mendatangkan manfaat yang besar untuk kemajuan agama, nusa, bangsa, dan negara melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI tahun bahasa Lombok, Madrasah Mama nih, yang kita rayakan tetap tiap tahun itu adalah Madrasah Mama nih. NWDI didirikan oleh ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937 Masehi. Nah, bertepatan dengan sekarang Agustus ya bulan lahirnya NWDI. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Nahdlatul Wathon pada tanggal 1 Maret 1953 dengan tujuan pendirian untuk mempertanggungjawabkan, mengkoordinir dan mengembangkan madrasah-madrasah cabang NWDI dan amal usaha lainnya yang didirikan dan dikelola oleh para abituren dan pencinta NWDI. Hari lahirnya Madrasah NWDI diperingati setiap tahun oleh keluarga besar Nahdlatul Wathon dengan istilah Hultah NWDI sebagai ajang silaturahmi nasional keluarga besar Nahdlatul Wathon. Hadirin yang kami hormati, sebelum ayahanda Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan Madrasah NWDI, Al-Maghfurlah belajar di tanah suci Makkah. Para ulama-ulama besar Masjidil Haram dan Madrasah Sholatiyah Makkah, Al-Maghfurlah ayahanda beliau Tuan Guru Haji Abdul Majid dan ibunda Hajjah Haliwatus Sa'diyah langsung mengantar beliau ke tanah suci Makkah untuk menuntut ilmu. Ayahandanya lah yang mencarikanku tempat belajar di Masjidil Haram dan mendampinginya selama 2 kali musim haji
Bahkan ibunda beliau Hajah Halimatus Sa'diyah terus mendampingi di tanah suci Makkah sampai wafat, dimakamkan Mu'alla Makkah. Setelah berapa tahun belajar pada ulama-ulama besar Masjidil Haram, Al-Maghfurah melanjutkan studi di Madrasah Sholatiyah, madrasah tertua di kota suci Makkah yang didirikan oleh Syekh Salim rahmatullah. Saat Al-Maghfurah belajar, Madrasah Sholatiyah dipimpin oleh Syekh Salim rahmatullah, cucu dari pendiri Madrasah Sholatiyah. Selama belajar di tanah suci Makkah, Al-Maghfurah sangatlah tekun dan rajin belajar, sehingga seluruh mata pelajaran yang diikuti di Madrasah Sholatiyah mendapatkan nilai 10, ditandai bintang dengan predikat Mumtaz Summa Cum Laude. Nilai-nilai tersebut didapat karena di setiap ujian beliau mampu menjawab dengan benar dan menggunakan bahasa yang indah, syair. Jadi mau saya lain ampun mau bintang 10 mau nanti, dan dia pakai syair menjawab. Ara anta pada menjawab syair? Ara? Darah ini? Enggak tahu. Prestasi akademik Al-Maghfurah ini diakui oleh teman seangkatan dan guru-guru di Madrasah Sholatiyah. Tadi diungkapkan oleh Syekh Zakaria Abdullah Bila, ulama besar kota Mekah, teman seangkatan Al-Maghfurah, dengan ungkapan saya teman seangkatan Syekh Zainuddin. Saya bergaul dekat dengannya beberapa tahun. Saya sangat kagum kepadanya. Dia sangat cerdas, akhlaknya mulia. Dia sangat tekun belajar. Sampai jam istirahat pun diisinya dengan menekuni kitab-kitab dan berdiskusi dengan kawan-kawan. Di samping itu, salah seorang mahaguru Al-Maghfurah di Madrasah Sholatiyah, Syekh Amin Al-Qutbi, membuat syair khusus untuk Al-Maghfurah Maulana Syekh atas kekagumannya akan prestasi yang diraih saat belajar di Madrasah Sholatiyah. Dan setelah kembali ke kampung halamannya di Ampenan, Indonesia. Hadirin yang kami hormati, setelah Maulana Syekh menyelesaikan pendidikan di tanah suci Makkah, maka Al-Maghfurah kembali ke tanah suci, kembali ke tanah air atas perintah dari guru beliau di Madrasah Sholatiyah, yakni Syekh Hasan Al-Masyad. Syekh Hasan Al-Masyad memerintah Maulana Syekh untuk pulang ke tanah airnya, karena di tanah airnya lah tempat pengabdiannya. Perintah guru besar beliau ini pun diikuti dan Maulana Syekh kembali ke tanah air. Setiba di tanah air pada tahun 1934, Maulana Syekh langsung mendirikan pondok pesantren Al-Mujahidin di kampung Bermi Pancor, di rumah tiang di Bermi. Pondok pesantren ini pada awalnya mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat, sehingga santri bukan hanya berasal dari Pancor tetapi juga dari desa-desa sekitarnya. Pada perjuangan ini ada beberapa tokoh masyarakat yang takut kehilangan pengaruh memfitnah Maulana Syekh sesat, membawa Maulana Syekh menyebarkan ajaran sesat, ajaran Wahabi dan lain-lain. Fitnah-fitnah ini telah menyebabkan para wali santri mencabut anak-anaknya, sehingga santri pondok pesantren Al-Mujahidin tinggal beberapa orang. Maulana Syekh menghadapi fitnah ini dengan sabar dan semakin bersemangat untuk mewujudkan pesan-pesan Maha Guru di Madrasah As-Sholatiyah. Maulana Syekh ingin segera mendirikan madrasah dengan sistem pembelajaran mengikuti pola yang diterapkan di Madrasah Sholatiyah. Untuk itu, pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah,
22 Agustus 1037 masih Maulana Syekh mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI. Pendirian madrasah ini telah menyebabkan Maulana Syekh disidang oleh tokoh-tokoh Pancor. Saat itu Maulana Syekh disuruh untuk memilih satu dari dua pilihan, yakni menjadi imam dan khotib di Masjid Pancor atau mendirikan madrasah. Ngerti? Catat dia. Bahasa tunggu bayang tadi Pak catat. Gendak me. Bangga doang. Alhamdulillah Maulana Syekh memilih pilihan kedua, yakni mendirikan madrasah, karena Maulana Syekh berpendapat bahwa madrasah akan mencetak imam dan khotib yang akan mengisi masjid. Dengan keputusan ini maka Maulana Syekh terpaksa harus berhijrah Jumatan ke Labuan Haji selama 3 tahun. Setiap hari Jumat Maulana Syekh naik dokar Cidomo untuk pergi Jumatan ke Labuan Haji yang jarak dari Pancor sekitar 7 km. Berkat kesabaran dan keikhlasan, rintangan-rintangan itu dapat dilalui sehingga pada tahun 1953 Madrasah Cabang NWDI telah berjumlah 66 buah tersebar di berbagai tempat di Pulau Lombok. Perkembangan Madrasah NWDI inilah yang menjadi cikal bakal berdiri organisasi Nahdlatul Wathon pada tanggal 1 Maret 1953 dengan tujuan pendirian untuk mempertanggungjawabkan, mengkoordinir dan mengembangkan madrasah-madrasah cabang NWDI dan amal usaha lainnya yang didirikan dan dikelola oleh para abituren dan pencinta NWDI. Hari lahirnya Madrasah NWDI diperingati setiap tahun oleh keluarga besar Nahdlatul Wathon dengan istilah Hultah NWDI sebagai ajang silaturahmi nasional keluarga besar Nahdlatul Wathon. Hadirin yang kami hormati, organisasi Nahdlatul Wathon sebagai organisasi kemasyarakatan agar dapat melaksanakan aktivitas keorganisasian secara legal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh aturan berorganisasi yang ditetapkan oleh pemerintah harus dijalankan. Untuk itu, organisasi Nahdlatul Wathon telah memiliki badan hukum dalam bentuk akte notaris pendirian yang berkelanjutan, yakni 1 Akte Nomor 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh notaris pembantu Hendrik Alexander Malada di Mataram. 2. Akte Nomor 50 tanggal 25 Juli 1960 yang disahkan oleh notaris pengganti Si Tiong oleh notaris pengganti Tiong di Jakarta dengan pengakuan dan penetapan Menteri Kehakiman pada tanggal 17 Oktober 1960 nomor JA 5/105/5 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 90 tanggal 8 November 1960. Sudah catat, sudah catat? Catat ya. Ketiga, Akte Nomor 31 tanggal 15 Februari 1987 dan Akte Nomor 32 tanggal 15 Februari 1987 yang dimuat dan disahkan oleh Wakil Notaris Sementara Abdurrahim Esang. 4. Akte notaris yang berpijak pada keputusan Muktamar ke-10 di Peraya. Ya, Nahdlatul Wathon sejak didirikan oleh Ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah menetapkan 3 bidang kegiatan utama, yakni pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah. Nah, alhamdulillah amal-amal usaha ini dapat berjalan dengan baik dalam bidang organisasi
Nahdlatul Wathon telah 13 kali mengadakan muktamar untuk memilih pengurus besar Nahdlatul Wathon. Muktamar pertama sampai dengan muktamar 9 dilaksanakan pada saat pendiri NWDI masih hayat. Catatkan, muktamar 10 Nahdlatul Wathon merupakan muktamar pertama pasca wafatnya pendiri NWDI yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni 1998 di Praia, Lombok Tengah. Muktamar ke-10 inilah telah memilih saya, putri pendiri NWDI, dengan kemenangan 54 suara untuk saya dan 34 suara untuk Haji Maksum Ahmad, nisan saya yang ikut menjadi calon. Terpilihnya saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon pasca wafatnya pendiri Nahdlatul Wathon tidak terlepas dari restu pendiri NWDI saat masih hayat. Ini catat ini, ya, sudah mulai dibuatkan isu macam-macam. Pada saat pendiri NWDI masih segar bugar dan Ketua Umum PBNW kala itu DRS Haji Lalu Gede Westana sedang sakit-sakitan, pernah saudara Haji Abdurrahman Pagi bersama beberapa pengurus cabang Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Tengah menghadap kepada pendiri NWDI untuk meminta restu agar saya menjadi calon Ketua Umum PBNW pada muktamar ke-10. Pendiri Nahdlatul Wathon menjawab, lamun kanggo pada kanggo ya bepilih sore hanun bahasa Pancol. Kalau kalian kendaki silahkan saja pilih Rehanun. Beberapa bulan menjelang pendiri NWDI wafat, Al-Mahfurah memanggil 5 orang masyaikh senior Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majdiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon. Kepada kelima masyaikh ini, pendiri NWDI menyampaikan 3 wasiat lisan, yakni jaga Nahdlatul Wathon, jaga Mahad, dan apa saja yang kamu kerjakan musyawarah dahulu dengan Siti Rehanun. Ya, kenapa kita ulang-ulangi semuanya ini? Supaya kita ingat agenda narak Laos, ini deh, ya narak ya, nggak mau berang puasa. Puasa ini sebabnya diulang-ulangi setiap hari ulang tahun. Jangan heran, iya dang Rausan, ya kan tidak iya dang di Rausan, udah ingat. Apalagi sekarang sudah tidak ada pendiri ya, betul banget. Mantap. Selaku putri pendiri Nahdlatul Wathon yang selalu menyertai beliau sampai akhir hayat, berkeyakinan bahwa para peserta muktamar ke-10 Nahdlatul Wathon memilih saya sebagai Ketua Umum PBNW sebagai bukti sami'na wa ata'na para peserta muktamar atas restu dan wasiat lisan pendiri NWDI. Terpilihnya saya sebagai Ketua Umum PBNW pada muktamar ke-10 ini tidak diterima oleh kelompok yang kalah dan akhirnya membuat PBNW tandingan dengan mengadakan muktamar reformasi dan mendeklarasikan kepengurusannya pada tahun 1999. Ya, dengar B? Catat. PBNW tandingan inilah yang sering kali membuat intrik dan membuat orang menjadi bingung, tetapi seharusnya kita tidak perlu bingung. Segala tata cara berorganisasi sudah sangat jelas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Wathon serta dalam wasiat renungan masa kepengurusan hanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam musyawarah yang legal. Mulai saya berwasiat bahwa PB adalah 1, bukannya 2, bukannya 3.
atas pimpinan PB yang 1 Dewan Mustasyar Pemberi Isu. Dengan landasan wasiat Maulana Syekh ini, seharusnya kita tidak perlu bingung. Bila masih ada yang bingung, itu artinya mereka tidak yakin akan wasiat Maulana Syekh Nahdlatul Wathon. Mereka tidak memberikan manfaat bagi Nahdlatul Wathon, tetap memudaratkan perjuangan Nahdlatul Wathon. Hadirin yang kami hormati, kita akan terus berjalan dengan berpijak pada keputusan Muktamar ke-10 dengan seluruh keputusan lanjutan, dengan berpedoman pada hasil Muktamar ke-10 Nahdlatul Wathon terus berkembang walau sering kali didera berbagai rintangan. Perkembangan ini semakin terlihat setelah semakin banyaknya kader-kader Nahdlatul Wathon yang mengabdikan dirinya ke luar NTB. Kini di luar NTB telah terbentuk pengurus wilayah Nahdlatul Wathon di berbagai provinsi. Sampai saat ini kepengurusan Nahdlatul Wathon telah terbentuk di 20 provinsi. Pada Muktamar ke-13 Nahdlatul Wathon bulan Mei 2014 yang lalu, seluruh pengurus organisasi pada daerah-daerah tersebut hadir sehingga suasana muktamar menjadi sangat dinamis. Mereka hadir dengan membawa budaya daerah masing-masing, tetapi tetap dalam tradisi Nahdlatul Wathon. Muktamirin telah mengamanahkan kembali kepengurusan organisasi Nahdlatul Wathon kepada saya. Amanah ini akan dapat kita laksanakan dengan baik bila kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah diwariskan pendiri Nahdlatul Wathon, yakni trilogi landasan perjuangan Nahdlatul Wathon, yaitu yakin, ikhlas, dan istiqomah. Kita memegang teguh prinsip-prinsip dasar perjuangan Nahdlatul Wathon, yakni sami'na wa ata'na. Trilogi dan prinsip dasar perjuangan ini harus internalisasikan oleh seluruh pengurus kader dan warga Nahdlatul Wathon. Untuk semua itu, atas nama pengurus Nahdlatul Wathon, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada saudara-saudara pengurus organisasi Nahdlatul Wathon yang telah dengan ikhlas berjuang sehingga Nahdlatul Wathon dikenal, tumbuh dan berkembang di daerah saudara. Dan selamat berjuang, semoga ridha Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai. Alhamdulillah, saat NWDI berusia 80 tahun dan Nahdlatul Wathon berusia 62 tahun, Nahdlatul Wathon telah hadir di negeri jiran Malaysia, di Madrasah As-Sofa. Saat ini mudirnya Datuk Syekh Al-Musnid Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin hadir di tengah-tengah kita. Yang mulia, saya mohon untuk berdiri. Anda mewah. Nih, hadirin yang kami hormati, dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Wathon telah mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Sampai saat ini lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon berjumlah 1027 buah tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Saat NWDI berusia 80 tahun, Madrasah Nahdlatul Wathon bertaraf internasional telah 2 kali menamatkan santrinya. MAK kan ini? MAK no. Tahun ini merupakan angkatan kelima saat musyawarah dengan sekolah-sekolah bertaraf internasional karena diizinkan oleh Undang-Undang Sisdiknas, maka Nahdlatul Wathon pun mendirikan madrasah bertaraf internasional yang diistilahkan dengan Madrasah Aliyah Program Khusus MAK.
Dia neman sing internasional marana. Arah batu sulang. Wah aku nyoba tu sulang. Lagu ni narak dengar aku karena dek tak berdua pemerintah. Karena si daripada dek dapati bapak. Dek dapati saya. Dek dapati Maulana saya. Setiap pilkada dia dah menangang anjani. Ada caranya diusulkan ke atas baru narak mereknya. Tapi walaupun begitu, saya harus membuat cikal bakal walaupun belum diakui namanya, ya. Ngerti? Hasil kajian para pakar pendidikan bahwa ciri khas utama sekolah bertaraf internasional adalah siswa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, belajar sampai sore dan bayarnya agak mahal. Dengan biaya yang mahal ini, maka beberapa elemen masyarakat menggugat undang-undang Diknas tentang sekolah bertaraf internasional ke Mahkamah Konstitusi dengan tuntutan supaya formalitas sekolah bertaraf internasional dibatalkan. Tuntutan elemen masyarakat ini dikabulkan oleh MK dan sekolah bertaraf internasional pun bubar. Jadi maksudnya si Bruno wahara nih, wahara walaupun dia tidak punya pelang nih, ngerti? Ngerti ke? Tentu itu, ngerti nih? Walaupun ini bermerek kita, pokoknya jari, ya. Haranya kita rakyat biasa ya, kita rakyat biasa ya. Tidak milih. Alhamdulillah MAK Datul Wathon tetap eksis dan insya Allah ila akhir zaman. Siswa madrasah bertaraf internasional bukan hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai media komunikasi sehari-hari, tapi juga bahasa Arab, harus menghafal Al-Quran dan memahami kitab kuning. Mereka dibina selama 24 jam dengan pola pendidikan berasrama. MAK telah memenangkan berbagai kompetisi dan 2 angkatan alumninya telah berhasil menembus beberapa perguruan tinggi negeri ternama dalam seksi bersama penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah MAK Datul Wathon telah menjadi pilihan warga Datul Wathon untuk menyekolahkan putra-putrinya. Persaingan untuk masuk di MAK semakin ketat karena jumlah santri yang diterima sangat terbatas. Saya berharap kepada warga Datul Wathon, bila putra-putri tidak diterima di MAK, maka masuklah di madrasah aliyah, SMA, SMK yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin NB, karena sudah berniat untuk menyekolahkan putra-putrinya di pusat pendidikan Nahdlatul Wathon. Hadirin yang kami hormati, tahun ini Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon telah berusia setengah abad. Ya, setengah abad ya. Ingat. Alhamdulillah saat usia setengah abad ini Ma'had menerima santri baru paling banyak sejak dipimpin oleh Ananda Raden Tuan Guru Bajang, lalu Gede Muhammad Zaidin As-Sani, yakni sebanyak 849 tulab talibat ya. Hampir 900 ya nanti. Jawab ya. Betul kan? Dengan kalang diri betul juga. Suruh nganjang selebut itu. Amin dia jawab baru suruh nganjang. Kasih suruh nganjang selebut. Dihitung sih dengar. Agar paling tengah kalang. Ya. Karena akhir zaman banyak dengan ngacak. Iya. Baru ini 7 orang berasal dari negeri Malaysia. Saat NBDI berusia 80 tahun,
Mahat menjadi perguruan tinggi internasional. Anak santrinya telah berasal dari luar negeri. Kita warga Nahdlatul Wathon yang berhultah akbar NWDI ke-80 di Anjani harus banyak bersyukur. Ya, nggih. Masa kena bersyukur ndek. Membiang kunta yang harus dan memantapkan keyakinan bahwa guru besar kita ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah waliullah yang terus memonitor dan menyertai setiap gerak langkah kita dalam mendayung bahtera Nahdlatul Wathon. Janganlah berlagak buta, lihatlah fakta yang nyata. Inilah bukti restu Maulana di Anjani pilihan kita. Satu fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi, bahwa ulama Salatiyah Makkah Al-Mukarramah sejak hultah ke-66 terus menyempatkan diri untuk hadir pada acara puncak hultah NWDI. Allahu Akbar. Mudir Madrasah Salatiyah Makkah Al-Mukarramah dapat hadir bersama keluarga dan ulama Salatiyah lainnya. Bahkan Syekh Ayub telah hadir di Anjani sejak hari Sabtu 25 Juli yang lalu. Ya, hadirin kami muliakan, pengembangan amal usaha Nahdlatul Wathon akan terus kita upayakan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas dari seluruh amal usaha Nahdlatul Wathon. Para pengelola amal usaha Nahdlatul Wathon harus tunduk dan taat kepada seluruh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi. Ketaatan pada aturan ini merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan kualitas amal usaha Nahdlatul Wathon, terutama dalam bidang pendidikan, akan terlihat pada nilai akreditasi yang diperoleh. Untuk itu, pengelola lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon harus berupaya untuk meraih nilai akreditasi unggul. Nilai akreditasi ini dipengaruhi oleh fasilitas, proses belajar, mengajar, dan kualitas SDM. Kualitas SDM guru harus berkualifikasi sarjana atau diploma 4, dan kualitas SDM dosen harus berkualifikasi S2. Bila tidak, maka mereka akan terisi dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, dalam muktamar ke-13 Nahdlatul Wathon yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2014 di Hotel Grand Legi Mataram, para muktamirin telah memutuskan bahwa peningkatan kualitas SDM lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon harus menjadi prioritas. Peningkatan kualitas SDM ini akan diwujudkan dengan mengirim kader-kader Nahdlatul Wathon untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana atau mendatangkan pasca sarjana tersebut ke perguruan tinggi Nahdlatul Wathon. Untuk merealisasikannya menjadi tanggung jawab kader-kader Nahdlatul Wathon yang mengelola perguruan tinggi Nahdlatul Wathon. Hadirin yang kami hormati, kini NWDI telah berusia 80 tahun, Nahdlatul Wathon telah berusia 62 tahun, dan sudah 18 tahun ayahanda Al-Maghfurah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri NWDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, meninggalkan kita. Dalam rentang waktu Al-Maghfurah Maulana Syekh meninggalkan kita, banyak suka duka yang kita alami dalam mengemban amanah ini. Namun demikian, seiring dengan terus berputarnya matahari, kita harus terus melanjutkan program organisasi yang telah dirintis dengan terus mengembangkan lembaga pendidikan, melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, dan dakwah Islamiyah. Seluruh suka duka akan kita rasakan bersama
bila kita terus kompak, utuh dan bersatu dengan terus menghayati bahwa Nahdlatul Wathon rumah kita sendiri. Ya, nah, itu namanya baru kita bersyukur. Bukan kata syukur-syukur deh. Karena sudah begini keadaan NW, sudah dikasih banyak murid dan sudah berjalan ke 18-20 provinsi, kita harus seperti kata tadi ya, kompak utuh bersatu. Karena Nahdlatul Wathon adalah rumah kita sendiri. Kami itu Nahdlatul Wathon itu rumah siapa? Enggak ngangan, tanggung ngangan toh. Penghayatan ini akan semakin bernilai bila kita menghayati jasa Nahdlatul Wathon pada diri kita sendiri. Apakah anak-anakku menghayati? Iya, harus. Itu namanya bersyukur. Terutama bagi kita yang mendapat gelar abituren. Abituren adalah orang yang pernah belajar pada lembaga pendidikan formal Nahdlatul Wathon. Dengan belajar di lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon, tidak sedikit antara kita yang menjadi orang penting dalam berbagai jabatan legislatif, eksekutif, edukatif, bahkan yudikatif, dan tidak sedikit menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, menjadi rebutan terutama bila ada prosesi politik. Betul? Angkat ya indang no, jasad malaseh pada semua kita, termasuk pengurus MB. Dalam wasiat renungan masa, Al-Maghfurah Maulana Syekh telah menegaskan NW membuka lembaran sejarah, mengangkat derajat putra daerah. Terbukti dalam diri anak menjadi ustaz dan guru sekolah. Banyak menjadi ustaz guru sekolah. Luwe ke? Luwe ina amame jadi guru sekolah dapat gaji ya. Ya. Dari pemerintah ya. Itu karena jasa Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh. Dan banyak pula petugas negara menjadi penghulu, menjadi kepala urusan agama, pendidikannya, penerangan agama, pengadilannya. Betul ini betul? Ini wasiat Bapak, bukan saya ini. Ya, pasti betul. Ini Departemen Agama penuh dengan individual. Sejarah yang putih jangan hitamkan. Dengar? Sejarah yang putih jangan hitamkan. Jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Jangan anakku dibodohkan. Betul ini betul? Ini wasiat Maulana Syekh. Ingat, Mahat. Ingat abituren. Pengurus NW. Sejarah yang putih jangan hitamkan. Jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Jangan anakku dibodohkan. Ya, pelin-pelannya dibodoh-bodohkan sekarang pelin-pelan itu menongkan dengan menepuk kepeng. Nahdlatul Wathon. Dengar wasiat Maulana Syekh lagi. Ini wasiat Maulana Syekh yang saya bacakan supaya anak-anakku ingat Maulana Syekh, ya, supaya bisa bersyukur sebagai abituren, termasuk tina amak ya, pengurus NW dan masyarakat NW. Nahdlatul Wathon pusakamu sendiri, dilahirkan Tuhan di Lombok ini. Ciptaan Sasak Saparang asri, wajib dibela sampai akhirati. Pelita NTB bertambah terangnya karena NW lahir padanya, berpartisipasi dengan megahnya membela agama, nusa dan bangsa. Ya, dengar langkah ini, perhatikan temang le angame abituren juga pengurus NW, perhatikan ini wasiat Maulana Syekh.
pelita NTB bertambah terangnya, karena NW lahir padanya, berpartisipasi dengan megahnya, membela agama, nusa dan bangsa. Jangan rusakkan sejarah dirimu. Ini wasiat siapa? Nasilina antanya ada aran memesa, ya. Ada saja merusak namanya sendiri. Jangan rusakkan sejarah dirimu dengan alasan si burung hantu. Jangan rusakkan sejarah desamu dengan alasan yang nambah. Yang nambah apa? Demi apa? Oh, ini ingat tangguh Zeni bagian wasiat. Mana tingkat 2? Ini apa wasiat? Iya, boleh ngeleweng doang. Ingat, jangan rusakkan sejarah dirimu dengan alasan si burung hantu. Jangan rusakkan sejarah desamu dengan alasan yang nambah dosamu. Sekarang anak dah sudah mulia. Jangan lupa pada NW-nya. Ini pada jadi belik-belik tu lupa NW. NW tidak ndek, ini aku tang atasan. Itu maksudnya ini. Agar orang jangan berkata lupa kacang akan kulitnya. Ngerti? Nah, ini balik aku ya lupa kacang akan kulitnya. Hadirin kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur para abituren, pencinta dan simpatisan Nahdlatul Wathon atas keberadaan Madrasah NWDI, organisasi Nahdlatul Wathon dan seluruh amal usahanya, maka setiap tahun keluarga besar Nahdlatul Wathon merayakan peringatan HURTA NWDI. Hari ini kita peringati puncak acara peringatan HURTA NWDI ke-80, ya. Jadi yang kita rayakan itu adalah madrasah memendih, madrasah orang laki. Ingat, di samping itu HURTA NWDI juga dihajatkan sebagai media silaturahmi nasional tahunan keluarga besar Nahdlatul Wathon, sekaligus sebagai media evaluasi dan introspeksi seluruh aktivitas organisasi Nahdlatul Wathon dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah Islamiyah, keorganisasian, kaderisasi, keanggotaan, dan lain-lain selama 1 tahun berjalan. Pada peringatan HURTA NWDI ke-80 ini, introspeksi personal terhadap loyalitas kader-kader Nahdlatul Wathon harus menjadi perhatian seiring dengan perkembangan zaman yang didorong dengan era globalisasi dan keterbukaan informasi. Ada di antara kader Nahdlatul Wathon yang tidak lagi berjiwa santri. Mereka lebih mengedepankan logika, mungkin akibat dari pergaulannya sehingga mengabaikan hati nurani. Mungkin mereka menganggap diri sudah hebat karena telah menyandang gelar kesarjanaan, harta dan yang melimpah dan jabatan yang tinggi. Mereka mengabaikan nilai-nilai yang diperoleh saat mengaji. Sebagai seorang santri yang mengkombinasikan logika dengan hati. Bagi yang sudah terlanjur seperti itu, segeralah kembali menjadi santri sejati. Ingatlah, Nahdlatul Wathon rumah sendiri, ya. Nahdlatul Wathon rumah sendiri. Kedua ya bitura ini baru. Nah sekarang sudah setengah abad. Mahal. 80 umurnya NWDI. 62 tahun NW. 74 tahun NWDI. Seharusnya kita itu harus kembali, ya. Ya, kita perbaiki diri mumpung masih hidup. Agar damai jauh di Kongol di akhirat. Tebok-bok malaikat. Ingat tuh, melanggar sumpah baiat, kamu dihajar dan di akhirat. Nah, Nahdlatul Wathon rumah sendiri yang harus dijaga bersama-sama
di bawah komando pimpinan organisasi. Ya. Baru pidato ang si apa? Amit me. Perhatian. Nilai tapi yang apa ujian TNW-an. Kang Guru Zaini. Kang Guru Anas. Renungkanlah wasiat Maulana Syekh, tetapi banyak melupakan diri, tidak lagi berjiwa santri. Habituan karena tertawan, sambal terasi sampai lupakan rumah sendiri. Kalau orang berjiwa basi, hanya mengejar bayangan kursi, tidak peduli tuntutan ilahi, selalu menendang ayat Al-Kursi. Ini wasiat siapa? Nanti cari buku wasiat ya. Amit-amit meno. Kenapa ada enggak? Wakil Amit. Banyak sekali bilangan pencinta. Mesin Moseh ini, kata Moseh. Dikala senang, berpesta pora. Dikala ayahda, di dalam berita. Banyak yang lari tanpa berita. Betul? Angkandang no. Sekarang sudah mantap NW, 20 tahun umur madrasah. 24 tahun enak madrasah Nina. Setengah abad. Mahal. Sudah terbukti ada dari Malaysia, sudah ada semacam terbukti besar. Wansur liwa anahdatil waton fil ala fil alam. Terak maklumnya cara kahati. Kami kedua. Di mana? Demi anak doang, demi berjuang. Mau apa gawe yang gua kunina nih? Ya kena tangguh ku jadi PP. Si kunina. Momot nang ini selekan ngencak kamu. Ngerti? Jadi kanggo anak doang. Berjuang harus deh. Kemerari itu berjuang di anak doang. Ya. Munyang kamu nih. Banyak sekali bilang pencinta. Dikala senang berpesta pora. Betul kata ini. Dikala ayahda di dalam derita. Banyak lari yang lari tanpa berita. Ini di zaman saya begitu, dia apalagi sekarang sudah Nina kangkuk dengan Nina lagu Indonesia dengan Nina dang sebut nih gender lagu iya jadi gender Nina kangkuk lagu apa mele jadi ketua DPR berupati ya mele ya. Kan ini organisasi, cuma sedikit pekerjaannya organisasi. Pendidikan sosial dakwah bukan mencakup keseluruhannya, boleh. Itu yang dimaksud di dalam wasiatnya mau dibodoh-bodohkan. Situ banyak dibodoh-bodohkan. Itu maksudnya wasiat. Melanggar baiat, melanggar sumpah, melanggar ikrar, melanggar perintah. Tidak peduli hubungan musnah, tidak peduli Quran dan sunnah. Khianat sumpah, khianat baiat. Sangat bahaya dunia akhirat. Banyak terbukti, banyak terlihat. Imannya mati, takwanya melarang. Ingat ya anak-anakku ya. Hadirin yang kami hormati. Nahdlatul Wathon adalah ladang perjuangan. Memang tidak ada jaminan untuk mendapat harta kekayaan dan jabatan, tetapi kita harus yakin akan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa bila akhirat menjadi tujuan, maka dunia pasti akan diperoleh, tetapi bila dunia yang menjadi tujuan, maka akan diberikan sebagian saja. Ya anak-anakku ya, Manat dia ditangguh jadi PB gitu. Mau saya membolehkan. Jadi kepala desa saja mau saya membolehkan. Ya. Untuk itu berjuang di Nahdlatul Wathon
harus diorientasikan untuk mendapatkan tempat yang mulia di akhirat kelak. Ya, apa yang kita cari masuk NW? Mendapatkan tempat yang mulia di akhirat kelak. Itu sebabnya kita iring Bapak al-alim al-alama al-aribil daripada kangkut yang memang. Oleh karena itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, yakin, ikhlas dan istiqomah. Bila kader-kader Waton ikhlas berjuang, maka insya Allah akan sangat banyaklah kemuliaan yang akan diperoleh. Al-Maghfurah Maulana Syekh telah mewariskan organisasi Nahdlatul Wathon kepada kita murid-muridnya yang setia. Kepada siapa diwariskan? Murid-murid yang setia. Dia setia yang tahu dan milih. Berarti yang tidak setia itu tidak mau. Bagaimana diwariskan? Bagaimana yang menerima waris? Al-Maghfurah mencita-citakan Nahdlatul Wathon dapat dikembangkan di seluruh Nusantara. Dalam wasiat renungan masa, Al-Maghfurah menegaskan Nahdlatul Wathon ciptaan Ayah. Ciptaan siapa Nahdlatul Wathon? Ciptaan Ayah. Kuamanatkan kepada Anada. Akan diapakan? Sudah amanatkan. Mau menerima amanat? Mau? Nina mau menerima amanat? Mau? Burung yang mereka kata mahal lebih mau. Ayo baca sekali. Nahdlatul Wathon ciptaan Ayah. Ciptaan siapa Nahdlatul Wathon? Kuamanatkan kepada Anada. Kata siapa ini? Bapak Monase. Tahu Monase apa akan terjadi di kemudian hari. Tahu dia. Tiang itu kata ada tukang wirid dulu. No ya Rehano. Udah tahu dia akan jadi PB dan ini katanya. Ada tukang wirid diperdengarkan dia ini jadi PB. Dia tahu. Ya. Jadi dia sudah tahu. Nah, kita ada di Anjani juga dia sudah tahu. Sudah. Ada penyakapnya di Bangkatnya itu di Majidi pernah melihat cahaya sebelah timur. Terus ngelapor di Mose, Bapak Maulana ada cahaya sebelah timur naik. Laun mek gita. Laun mek buktiang. Bagian Anjani temannya naik cahaya. Itu kata penyakap saya masih hidup. Harap ini anaknya mahat. Ya, ponaannya. Dengar langkah dengar. Lalu ketuaan itu sudah tahu dia. Di Anjani akan terjadi. Tahu dia. Saya akan jadi PB tahu dia. Ya. Nah itu baca. Nahdlatul Wathon ciptaan Ayah dah. Dia tahu. Daun pada Pak Rame dan ciptaan Maulana Syekh. Tahu dia Nahdlatul Wathon ciptaan Ayah dah. Kuamanatkan kepada Anada. Dipelihara. Diapakan? Dipelihara. Apa disobek-sobek? Ini suara doang. Sobek-sobek. Dipelihara dan terus dibina. Apa yang dibina? Nah ini kalau mek doang lebih dari gawe. Gawe gimana nih? Insya Allah dari tahun ini kita kerjakan ya. Kalau sudah kelihatan rupanya ini akan tinggal landas. Dan mudah-mudahan tinggal landasnya itu menjadi kenyataan dan ya itu dan dikembangkan di Nusantara. Syukur alhamdulillah apa yang telah diupayakan oleh kader-kader Nahdlatul Wathon di luar daerah sebagai suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita Al-Maghfurah. Namun demikian kita keluarga besar Nahdlatul Wathon harus terus mengevaluasi diri apa yang telah kita perbuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita harus terus bertanya
bahwa apa yang telah kita berikan kepada Nahdlatul Wathon karena cita-cita tersebut sangat mulia dan istimewa. Muni agak ngerti, muni kedua dangun tidem mantan. Ayo galak gaya pun ngeraos jadi ini. Bapak nyanyi denger mi apalah mi dangdut apa. Ingat nih, kita harus terus bertanya, harus itu ketuan pada bahwa apa yang telah kita berikan kepada Nahdlatul Wathon karena cita-cita tersebut sangat mulia dan istimewa. Untuk mewujudkan cita-cita ini banyak jalan yang harus kita tempuh, termasuk peran serta warga Nahdlatul Wathon dalam bidang politik, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nahdlatul Wathon tegaskan bahwa Nahdlatul Wathon itu tidak berafiliasi kepada politik partai manapun. Maksudnya dena aparan, anda demi ngerti, ya. Aspirasi politiknya akan disalurkan kepada institusi politik yang memberikan manfaat bagi Nahdlatul Wathon. Lagu masih bermanfaat masih dia gawe. Iya. Bila wadah aspirasi politik telah diputuskan, maka warga Nahdlatul Wathon harus tunduk menyukseskan dengan doktrin dan semangat sami'na wa ata'na untuk aspirasi politik warga Nahdlatul Wathon pada pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015. Nahdlatul Wathon akan mendukung kadernya dalam pertarungan merebut posisi bupati, wakil bupati, wali kota, ya. Untuk Kabupaten Lombok Utara, Nahdlatul Wathon akan mendukung pasangan jadi, ya. Tadi sudah diterangkan sama Tuan Guru Bajang, ya. Yakni Haji Johan Samsu dan Mariadi. Mariadi itu kader. Ananda Mariadi adalah abituran Nahdlatul Wathon, keturunan asli Bayan Lombok Utara. Untuk Kota Mataram, Nahdlatul Wathon akan mendukung pasangan Aman jilid 2, yakni Haji Ahyar Abduh dan Haji Mohan Roliskana. Haji Ahyar Abduh adalah abituran Nahdlatul Wathon dan keturunan asli Dasanagung Kota Mataram. Untuk Kabupaten Lombok Tengah, Nahdlatul Wathon akan mendukung pasangan Ananda Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni dengan Lalu Srijaya. Kenakan arah. Dengar lagi si Ina Amame, dengar dah. Udah kan nangis boleh susuk jemang. Coba sekarang Abuah baru nganjeng deh. Sudah tahu. Apal situ nama Gede Sakti, apal. Gede. Namanya Muhammad Ali Wirasakti. Ditambah dengan Maulana Syekh Amir Murni, ya. Itu tambahan dari Maulana Syekh Amir Murni. Namanya asli dari ayahnya Muhammad Ali Wirasakti, ya. Jadi coba uang yang baru tanda men Muhammad Ali itu nama turunannya dari Gunung Pujut. Turunan ketujuh Gunung Pujut namanya Muhammad Ali. Nama Raden Layan Satre. Wirasakti itu lambang angkatan darat tertinggi di Jakarta. Maminya dulu waktu jadi ajudan gubernur, ya. Nah, dia lihat tiap 5 Oktober dilihat itu Wirasakti itu dikeluarkan di Jakarta, akhirnya bercita-cita menamakan anaknya Wirasakti. Lain ini jadi tentara doang, ya. Nah,
Maulana saya mengatakan kanggoke terombo arana. Nah, maulana saya itu walaupun cucunya tetap dia bertanya kepada kita sama ibu bapaknya. Kanggoke terombo arana. Kanggo. Umi jawab, kenapa bertanya begitu? Karena mau ayahnya sering tidak ada di sini saya melahirkan. Nah, terus tangguh. Itu ngerombo aran Amir Murni. Agenem mungkin agenem. Terus akhirnya kan dia sekolah dia ya. Iya. Nggak jadi tentara dia. Oh angka ini ke Sumenda. Kalau aku angkat. Batas kini. Kalau guru haji lalu gede Muhammad. Kalau guru gede sakti. Ada adik gue yang ngerti udah kepada arana. Dan dari Sriwijaya. Kalau bisa kena dia no arana. Gede sakti itu anaknya dari gede Wira Senta. Siapakah Wira Sentana itu? Dengan Pujut Wira Sentana itu menara dengan Lombok Tengah dengan Lombok Tengah ya nak. Orang Pujut itu dia pindah ke Bonjeruk. Dia asli Pujut. Raden Nuna Umas, anaknya Raden Nuna Punte, ayahnya Raden Nuna Umas itu. Raden Nuna baloknya tokennya itu. Yang pindah ke Bonjeruk itu Raden Nuna Umas, anak daripada Raden Punte Hilang Seme. Ya, orang Pujut ya, Badak atau Lombok Tengah. Untuk menggagalkan orang mulai dengan tipu, mulai dengan macam seluruh warga Natuaton diinstruksikan untuk kompak utuh dan bersatu untuk menangkan calon tersebut. Ajak keluarga, tetangga, saudara, dan teman serta orang lain untuk mencoblos pasangan calon tersebut pada tanggal 9 Desember. Semoga mereka keluar sebagai pemenang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi ini dengar deh Ina, dengar kira gentara ngentah pemilihan pilkada dengar dah, dengar ada pilkada Lombok Tengah, pilkada KLU, pilkada wali kota Mata. Nah, sehingga dalecok wakaruan deh orang kita ya, supaya bisa kita memperjuangkan madrasah kita. Ini untuk internasional kita tahu. Sekedar kita buat cikal bakal saja di Anjani. Tapi kita sudah siap semua cikal bakal kita buat ya. Tapi untuk menaikkan yang benar tidak bisa. Karena sudah kalah isi berarti. Bapak, mohon Syekh, ingat. Sekarang itu mudah-mudahan dari tahun ini kita tetap ingat Maulana saya. Kita kompak utuh bersatu ya. Supaya kita di dunia selamat, di akhirat di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nah mati ya kan. Ada yang tulung. Siapa yang ada yang tulung? Ya ada punya kategori mulai tahu punya tangan tuh. Bok-bok pada akhirat. Udah ngerti ya? Nah, ngerti. Mudah-mudahan ngerti dan mau kompak utuh bersatu ya. Nih. Enggak banget. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada tahun-tahun yang akan datang dalam acara yang sama dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.